Hai Curious Soul, selamat datang di podcast School of Universe and Life. Tempat kami berbagi pengalaman dan ilmu yang semesta titipkan kepada kami dalam memaknai dan menikmati kehidupan. Apapun yang diterima, semoga bisa menjadi bahan renungan untuk meningkatkan kesadaran kalian. Stay curious and stay learning. Halo Craig, hai. Oke, jadi hari ini aku share gimana caranya supaya kita bisa bedain mana sih itu emosi yang punya kita sendiri sama mana itu emosi yang ternyata emosi dari kolektif. Jadi kolektif ini maksudnya dari sekeliling kita, dari lingkungan sekitar kita lah yang dekat sama kita. Lingkungan sekitar nih bukan hanya harus dari satu rumah ya, tapi bisa juga kayak dari antara tetangga-tetangga atau satu jalan yang dekat sama rumah kita ya, lingkungan sekitar lah gitu, immediate environment. Nah, jadi gini, orang itu punya yang namanya antena ya, radar gitu lah, semacam radar untuk mendeteksi pergerakan emosi yang ada di lingkungan secara kolektif. Kenapa? Karena gini, ini sebenarnya berhubungan dengan survival ya, dengan gimana caranya biar bisa bertahan hidup. Jadi manusia itu diberikan semacam antena emosi atau radar emosi untuk bisa mendeteksi ini. Karena gini, misalnya pada zaman dulu nih, zaman sebelum manusia modern ya, manusia zaman kuno, jadi mereka tuh mendeteksinya bukan hanya lewat dari yang penglihatan atau indera yang ada di badan aja, tapi lewat dari emosi juga, karena energi kan bisa nangkep energi. Misalnya di satu lingkungan itu tiba-tiba ada emosi yang spike gitu. Emosi yang spike ini bisa jadi karena lagi diserang lah, ada serigala mau nyerang, atau ada singa mau nyerang ininya, atau mungkin ketemu beruang gitu. Jadi kan dia ngerasain nih, oh kayaknya di daerah sana ada beberapa emosi yang lagi spike nih, dia ngerasa jadinya dia tuh dapat ketangkep di emosinya, di antena emosinya atau radar emosinya itu, dia jadi ngerasa, oh 100 meter di sana kayaknya lagi ada yang diserang sama beruang deh gitu. Enggak secara spesifik dia tahu lagi diserang sama beruang, tapi dia ngerasain kayaknya di sana lagi ada sesuatu yang gak aman deh, karena dia menangkap yang ada di sana, manusia yang ada di sana ngirim sinyal emosi yang lagi spike, karena lagi naik kan, adrenalin lagi naik karena ya respon fight or flight itu, karena ketemu dengan beruang atau ketemu dengan singa atau ketemu dengan serigala gitu. Nah, jadinya ketika si orang itu bisa punya antena emosi atau radar emosi itu, dia jadi bisa, kayaknya gue nggak mau kesana deh berburu hari ini, gue berburunya ke arah lain aja gitu, kayaknya yang ke arah lain lebih aman. Jadinya dia tingkat bertahan hidupnya lebih tinggi gitu, karena dia ngerasa kayaknya di sana nggak aman deh. Dia bisa ngerasa kayak gitu karena antena emosinya itu tadi menangkap, ya ada banyak emosi nih di sana yang lagi naik. Oh, gue nggak mau ke sana. Lagi ada banyak emosi yang naik. Bisa jadi ada yang lagi berantem antar suku, atau lagi diserang sama binatang dan sebagainya. Nah, itu zaman dulu. Gimana kalau diartikan ke zaman modern? Kayak gini deh. Ini contoh paling gampang banget, banyak banget orang yang ngalamin. Misalnya, hari Minggu nih, tidur kan, bangunlah hari Senin, kok males ya, kok Mondays blues ya gitu, kok gue ngerasa nggak enak ya hari ini, apa gue nggak masuk kerja aja, apa gue izin aja, apa gue nggak ke sekolah, apa gue mabal aja. Padahal bisa jadi, ada kemungkinan, ini belum tentu 100%, tapi ada kemungkinan bahwa dia itu menangkap emosi dari lingkungan sekitarnya dia, dari lewat antena emosi ini. Jadi di lingkungannya dia itu, pada hari Senin itu, banyak orang yang bukan dianya, not necessarily si orang ini langsung, tapi di lingkungan sekitar dia, misalnya tetangganya dia lagi mikir, aduh gue lagi ada deadline hari ini, stres, dia nangkep emosinya tuh, kayak antenanya itu. Tetangga yang sebelah mananya lagi, aduh gue hari ini bakalan jatuh tempo, harus bayar, stres, nangkep lagi. Yang satu lagi anak sekolah misalnya, tetangga sebelah mananya lagi, dia hari itu ujian, ulangan, mau Eptanas, bahasanya Eptanas ketahuan banget umur gue, mau ujian nasional gitu, stres, dia nangkep juga stresnya. Jadi dia tuh ngerasa kayak, kok gue hari ini nggak enak ya gitu, karena di lingkungan dia menangkap emosinya tuh lagi naik gitu. Jadi dia mengira bahwa, oh gue kayaknya hari ini nggak enak deh, padahal belum tentu dia hari itu nggak enak. Bisa jadi itu hanya dari emosi kolektif yang dia tangkap. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bedain nih dengan gampang? Jadi ketika kamu bangun hari Senin, kamu bisa ngecek ini secara langsung. Dan ini tidak harus meditasi, karena ini cuma buat ngecek aja cepet. Jadi gini, caranya gini, gampang banget.
Misalnya ini kita pakai contoh hari Senin itu ya. Hari Senin nih. Aduh gue gak mood hari ini, kenapa ya? Gitu. Padahal dia baik-baik aja. Dia tidak sedang ada deadline, dia tidak sedang ada ujian, dia tidak sedang ada jatuh tempo harus bayar tagihan, dia lagi aman-aman aja. Tapi dia ngerasa bangun pagi, aduh gue gak enak hari Senin. Nah, kalau ngerasa kayak gitu, coba dicek. Ini beneran punya gue atau punya orang nih. Ini emosi ya. Kita belum mencek yang lain, ini emosi. Oke, tutup mata. Tarik nafas dulu, tutup mata. Coba bayangin kayak ada satu pipa gitu. Pipanya tuh vertikal, jadi dari atas ke bawah. Atau kalau nggak pipa, bisa ngebayangin kayak balon. Balonnya itu bisa satu warna, bisa warna-warni, terserah. Tapi intinya ada suatu bentuk lah, suatu shape. Nah, itu adalah akumulasi dari emosi kolektif dan emosi kita sendiri. Terus, cara ngeceknya, coba bilangin aja, aku pengen tahu mana sih yang emosi kolektif, mana sih yang emosi aku sendiri. Nah, nanti dari balon itu atau dari pipa itu, dia akan kebagi dua nih. Yang ke arah kanan, itu adalah emosi kita sendiri, yang ke arah kiri, itu adalah emosi kolektif. Atau kalau mau ditukar boleh, terserah. Intinya kalian tahu mana yang punya emosi kalian sendiri, mana yang kolektif. 70% lebih emosi yang kalian rasakan, itu biasanya emosi kolektif. Misalnya nih, ngerasa nggak enak, aduh nggak enak gue. Terus pas dicek kebayang balon gitu kan. Terus pas dia udah bilang aku pengen ngecek mana sih yang emosiku sendiri, mana sih yang emosi kolektif. Terus dia mendapati, oh yang emosi gue sendiri tuh ternyata cuma 1% sampai 5% doang. Sisanya 95% lebih itu ternyata emosi dari kolektif. Nah, logikanya gini, kita nggak pengen kan emosi yang kita serap dari kolektif itu malah menghancurkan hari kita yang padahal kitanya sendiri lagi nggak kenapa-napa tuh. Kitanya sendiri lagi fine-fine aja. Gitu. Manusia kan diberikan kemampuan untuk menangani rasa stres ya. Untuk tingkatan tertentu, kalau stresnya terlalu besar memang tidak bisa, tapi untuk tingkatan tertentu manusia punya kemampuan untuk mengatasi rasa stres itu dan bakalan baik-baik aja. 1-5% manusia masih akan bisa menangani emosi segitu. 95% lebih yang lain itu punya emosi orang. Jangan ngerasain itu punya kolektif. Itu bukan punya kita. Kita tidak perlu merasakan itu, kita tidak perlu menginternalisasikan dari yang kolektif. Ya udah, kita fokusnya dengan yang emosi kita sendiri aja. Gitu. Ini bukan cuma untuk hari Senin aja, kalau misalnya hari Senin ngerasa malas, tapi tiap kali kalau misalnya kita lagi overwhelmed ya, kita lagi merasakan emosi yang sangat besar, tapi kita nggak tahu nih, no konteks nih emosinya, dari mana gitu. Coba dicek, mungkin itu emosi dari kolektif sekitar, bukan punya kita sendiri. Jadi gini, kalau kita mengecek itu dengan, ya misalnya lumayan sering lah ya, maksudnya tidak harus setiap jam, tidak harus setiap hari, tapi ya sekali waktu, tapi kita sambil ngecek kondisi kita sendiri, kita akan lebih santai, karena kita tahu, oh itu bukan emosi gue, itu emosi orang lain. Gue tidak harus menyerap itu. Gue tidak harus menginternalisasikan emosi yang punya kolektif. Gitu. Kecuali nih ya, kita lagi jalan nih, di pusat perbelanjaan gitu. Nah, terus kayak kita lagi ada di lantai 3 atau lantai 4 gitu ya. Terus di lantai 1 tuh ada ribut-ribut gitu. Ternyata ada jambret gitu. Nah, ya kalau itu kan pasti langsung kerasa di kita, emosi kolektif itu pasti langsung kerasa kan. Jadi kayak, oh ada jambret nih, ada orang yang deg-degan, ada orang yang udah pengen ngegebuk si penjambretnya, macam-macam lah. Emosinya di situ kan langsung fluktuatif banget tuh. Nah, kalau kayak begitu, caranya adalah tarik nafas gitu, dan jangan datang ke tempat yang si penjambretnya itu yang ribut-ribut di bawah itu, karena kan memang kita diberikan radar atau antena emosi ini kan memang untuk survival ya, memang untuk bertahan gitu. Jadi ya jangan disamperin ininya apa quote unquote bahayanya, jangan disamperin gitu. Nah, ada nggak sih caranya supaya kita itu tidak menyerap emosi kolektif? Ada nggak sih kita bisa, mungkin doanya kah atau perlindungannya kah? Ada banget. Pertama gini, kita udah tahu nih, oh ini emosi gue cuma sedikit nih, kurang dari 10% atau bahkan kurang dari 5%, sisanya itu semua emosi kolektif yang nggak enak itu. Kalau udah bisa ngecek itu, udah bisa membedakan itu, kita berdoa dulu atas nama Tuhan, minta perlindungan pertama. Yang kedua, bayangin
kita itu ada di dalam bubble. Bubble-nya itu ada 3 lapis, dan ini 3 lapisan ini khusus untuk jaga kita dari emosi kolektif ya, dari emosi orang atau dari emosi sekitar lah gitu. Kalau masih pengen pakai shield yang lain, pelindung yang lain boleh silahkan, tapi ini ada tambahan 3 lagi. Bayangin kita itu ada di dalam bubble. Bubble-nya ada 3 lapis. Lapisan pertama yang paling dekat sama kita, bubble-nya warna pink. Lapisan kedua setelah bubble warna pink itu adalah warna putih. Yang lapisan paling luar, lapisan ketiga, itu adalah bubble-nya warna emas. Nah, intensinya ketika kita ngebayangin bubble ini untuk perlindungan kita sendiri, itu adalah semoga emosi yang masuk itu adalah emosi-emosi yang baik lah untuk kita. Bukan emosi positif aja ya, emosi negatif mungkin ada yang baik untuk kita, tapi kita meniatkan bahwa emosi yang bisa masuk dari menembus dari pelindung kita itu adalah emosi yang baik untuk kita. Terus yang kedua, emosi yang tidak untuk kita, tidak baik untuk kita serap, itu tidak akan bisa nembus dari bubble itu yang kita bayangkan itu. Gitu. Jadi ingat ya, jadi yang paling dekat sama kita, bubble pertama warna pink, bubble selanjutnya warna putih, bubble yang paling luar itu warna emas. Gitu. Oke, dadah Craig. Hai, terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Episode ini direkam langsung saat kami bikin sesi sharing di Discord. Jika kamu penasaran dan ingin ikutan sesi sharing dan diskusi kami, bisa langsung aja join ke komunitas kami. Linknya bisa kalian dapatkan di deskripsi box ya. Atau kamu bisa kunjungi Instagram kami di School of Universe and Life. Sampai jumpa di sesi sharing dan diskusi selanjutnya.